Bayangkan saja, bagaimana jika stres, kecemasan, dan kemarahan itu bukan sekadar hal yang menimpa kita, tapi justru sesuatu yang kita pilih. Untuk rasakan, terdengar gila, ya? Tapi begitulah cara pandang para filsuf Stoa atau Stoik. Mereka sekitar 2000 tahun lalu menciptakan semacam sistem operasi canggih untuk pikiran manusia. Hari ini kita tidak akan membahas teori-teori yang membosankan. Sebaliknya, kita akan membangun benteng pikiran Anda sendiri dengan bantuan ritual harian yang sederhana. Siapkah Anda untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan kuno ini bisa membuat hidup modern Anda jauh lebih tenang dan produktif? Nah, pertama-tama, siapa sebenarnya para Stoik ini? Mereka bukan kumpulan orang suram berjubah yang menekan semua emosi lo. Justru sebaliknya. Sebut saja Kaisar Marcus Aurelius, filsuf dan dramawan Seneca, hingga Epictetus, seorang mantan budak. Mereka semua berusaha menemukan cara untuk menjalani hidup yang bermakna dan bahagia di tengah segala kekacauan yang ada. Rahasia utama mereka sangatlah sederhana. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tapi kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dan disinilah letak kekuatan terbesar kita. Baiklah, mari kita mulai menata hari Anda dengan prinsip Stoik. Ritual pertama ini mungkin terasa aneh, bahkan sedikit pesimistis bagi Anda, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Ini disebut latihan mental pagi untuk menghadapi kesulitan. Segera setelah bangun tidur, luangkan waktu hanya beberapa menit untuk membayangkan skenario hari Anda dan mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak berjalan lancar. Kedengarannya agak suram, saya setuju. Namun, tujuannya di sini bukan untuk merusak suasana hati Anda sejak pagi. Tujuannya adalah persiapan. Ini seperti latihan mental sebelum bertempur. Bayangkan jika rekan kerja mengkritik proyek Anda, atau Anda terjebak macet parah dan terlambat ke pertemuan penting, atau produk yang Anda butuhkan tidak tersedia di toko. Dan sekarang, inilah poin kuncinya. Anda tidak hanya membayangkan kesulitan-kesulitan ini, Anda melatih reaksi Anda yang tenang dan rasional terhadapnya. Baik, jika saya dikritik, saya akan mendengarkan dan mencari pelajaran di dalamnya. Jika saya terjebak macet, saya akan memberitahu bahwa saya akan terlambat dan memanfaatkan waktu ini untuk mendengarkan podcast. Anda secara proaktif melucuti senjata utama masalah, yaitu efek kejutan. Ini mengubah potensi stres menjadi tugas sederhana yang sudah Anda miliki solusinya. Anda menghadapi hari bukan dengan harapan naif, tetapi dengan keyakinan yang tenang. Namun, agar persiapan mental ini tidak berubah menjadi sesi kecemasan di pagi hari, kaum Stoa segera menerapkan penawar ampuh, latihan bersyukur. Begitu Anda membayangkan potensi kesulitan, segera alihkan perhatian Anda. Berhentilah memikirkan apa yang tidak Anda miliki, atau apa yang mungkin berjalan salah. Sebagai gantinya, fokuslah pada apa yang sudah Anda miliki, dan apa yang selama ini Anda terima begitu saja. Coba renungkan 3 hal sederhana ini. Tentang ranjang hangat tempat Anda baru saja bangun. Tentang air bersih yang mengalir dari keran. Tentang secangkir kopi atau teh hangat yang menanti Anda di dapur. Tentang kesehatan yang memungkinkan Anda untuk bangun dan bergerak. Tentang orang-orang terkasih yang ada dalam hidup Anda. Dan ini bukan sekadar konsep esoteris yang rumit. Ini adalah latihan sadar untuk mengalihkan fokus. Secara default, otak kita cenderung mencari masalah dan ancaman. Dengan mempraktikkan rasa syukur, Anda melatihnya untuk melihat hal-hal baik. Ini akan menurunkan tingkat kecemasan dasar dan menciptakan fondasi ketenangan untuk sepanjang hari. Anda memulai hari bukan dengan kekurangan, melainkan dengan kelimpahan. Baik, sekarang pikiran Anda sudah tenang dan positif. Saatnya kita menentukan arah untuk hari ini. Bagi sebagian besar dari kita, hari biasanya diawali dengan daftar panjang pekerjaan, menelepon, mengirim email, berbelanja, atau menyelesaikan laporan. Namun, para Stoik menawarkan pendekatan yang berbeda. Sebelum Anda terjebak dalam hiruk-pikuk kesibukan,
Tentukan dulu apa tujuan utama Anda hari ini, dan disinilah letak perbedaan kuncinya. Bagi seorang stoik, tujuan utama bukanlah hasil akhir eksternal yang seringkali di luar kendali Anda. Tujuan utamanya adalah menjalani hari ini dengan penuh kebajikan. Maksudnya, bertindak selaras dengan 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ini bukan berarti Anda harus meninggalkan semua rencana. Justru, ini berarti di atas semua tugas-tugas Anda, ada satu tujuan agung yang membimbing, yaitu menjadi pribadi yang berintegritas. Contohnya, tujuan Anda hari ini bukan sekadar menyelesaikan laporan yang membosankan, melainkan menunjukkan ketekunan dan kejujuran penuh saat mengerjakannya. Tujuan Anda bukan memenangkan perdebatan, melainkan menyampaikan pandangan Anda dengan berani, namun tetap adil, dan mau mendengarkan orang lain. Apakah Anda merasakan perbedaannya? Anda menggeser fokus dari hasil akhir ke kualitas tindakan Anda sendiri, dan ini sungguh memberikan kebebasan yang luar biasa. Untuk mencapai ini, ada satu alat utama, mungkin gagasan terpenting dalam seluruh filosofi Stoa. Dikotomi kendali. Kedengarannya rumit, tapi sebenarnya ini hanyalah sebuah filter sederhana untuk pikiran Anda. Secara terus-menerus, dalam situasi apapun, tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan ini. Apakah ini ada dalam kendali saya? Jika jawabannya ya, bertindaklah. Curahkan seluruh energi Anda. Lakukan yang terbaik sebisa mungkin. Pendapat Anda, tindakan Anda, keputusan Anda, usaha Anda, semua ini adalah area tanggung jawab Anda. Di sini, Anda adalah penguasa mutlaknya. Namun jika jawabannya tidak, terimalah. Perilaku orang lain, cuaca, kemacetan lalu lintas, ekonomi global, semua itu berada di luar kendali Anda. Mencoba mengubahnya sama saja dengan berteriak pada hujan agar berhenti. Hanya membuang-buang energi dan pikiran saja. Seorang stoik tidak akan menyia-nyiakan energi untuk pertempuran yang mustahil dimenangkan. Ia hanya akan mengambil payung. Pertanyaan sederhana ini adalah penjaga utama di gerbang benteng pikiran Anda. Ia menentukan apa yang layak mendapatkan perhatian dan emosi Anda, dan apa yang sebaiknya hanya diterima sebagai kenyataan lalu dilepaskan. Dan ini membantu kita mengalihkan fokus dari hal yang paling kita takuti, yaitu pada hasil akhir. Kita tidak bisa menjamin kemenangan dalam kompetisi, lolos wawancara kerja, atau bahkan memastikan hidangan makan malam kita tidak gosong. Hasil selalu bergantung pada berbagai faktor eksternal. Tapi apa yang bisa kita jamin 100%? Usaha kita, persiapan kita, konsentrasi kita. Karena itulah, para Stoa menganjurkan kita untuk mencintai prosesnya. Bayangkan seorang pemanah yang sedang bersiap untuk membidik. Jika dia hanya memikirkan bagaimana caranya agar panahnya menancap tepat di tengah sasaran, tangannya akan gemetar karena cemas. Fokus pada hasil justru akan melumpuhkannya. Namun, jika dia berkonsentrasi pada prosesnya, pada pernapasan yang benar, tarikan busur yang mulus, postur tubuh yang stabil, yaitu pada semua elemen yang sepenuhnya ada dalam kendalinya, maka peluangnya untuk berhasil akan berlipat ganda. Dan yang paling penting, bahkan jika dia meleset, dia akan tahu bahwa dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Rasa percaya dirinya tidak akan goyah. Bagi kaum Stoa, ini sudah lebih dari cukup. Tugas Anda bukanlah memenangkan pertandingan, melainkan memberikan performa terbaik Anda. Dan dalam hal ini, Anda tidak akan pernah kalah. Tapi bagaimana jika emosi mulai menguasai diri? Ketika masalah sepele terasa membesar seperti bencana universal. Di saat-saat seperti itu, para Stoik menggunakan teknik visualisasi yang ampuh, yang bisa disebut pandangan mata burung, atau bahkan pandangan dari luar angkasa. Pejamkan mata sejenak. Bayangkan diri Anda berada di tempat Anda sekarang. Sekarang dalam pikiran Anda, mulailah naik ke atas. Anda melihat rumah Anda, jalan Anda, kota Anda. Naiklah lebih tinggi lagi. Anda melihat negara Anda, benua-benua, samudra-samudra.
Dan kini Anda sedang melihat planet kita, sebuah bola kecil berwarna biru putih yang mengapung di kehampaan hitam tak terbatas di angkasa. Sekarang dari ketinggian ini, coba pikirkan kembali masalah Anda. Tentang seseorang yang menyerobot jalur Anda di jalan, atau komentar pedas di internet. Di tengah alam semesta yang tak terbatas dan miliaran tahun sejarah, seberapa pentingkah masalah ini sebenarnya? Teknik ini tidak meremehkan perasaan Anda, ini hanya menempatkannya dalam perspektif yang tepat. Ini membantu memisahkan penderitaan sejati dari kerumitan kecil, dan mengingatkan betapa kecilnya kekhawatiran kita sehari-hari dalam skala keabadian. Pendekatan yang sama ini ternyata sangat ampuh dalam menghadapi orang-orang sulit. Saat seseorang bersikap kasar, tidak adil, atau bahkan sekadar menjengkelkan, reaksi awal kita biasanya adalah marah dan merasa sakit hati. Kita cenderung menganggapnya sebagai serangan pribadi. Namun, seorang stoik di momen seperti ini akan memilih untuk mengambil jarak dan mengingatkan diri pada satu kebenaran sederhana. Orang berbuat buruk bukan karena mereka memang jahat. Mereka melakukannya karena ketidaktahuan, karena pemahaman yang keliru tentang apa yang sebenarnya baik atau buruk bagi diri mereka. Orang yang berteriak-teriak padamu itu sesungguhnya sedang sangat tidak bahagia dan tidak tahu bagaimana cara mengelola emosinya sendiri. Seseorang yang mencoba menipumu mungkin saja benar-benar yakin bahwa uang akan memberinya kebahagiaan, tanpa menyadari bahwa ia sedang merusak jiwanya sendiri. Ketika kamu memandang situasi ini dari perspektif tersebut, amarahmu secara alami akan berubah menjadi rasa iba, atau paling tidak pengertian. Kamu tidak lagi merasa menjadi korban dari perilaku buruk orang lain. Kamu berubah menjadi pengamat yang melihat bukan seorang penjahat, melainkan individu yang sedang tersesat. Ini bukan berarti kamu harus membiarkan dirimu diinjak-injak atau disakiti. Namun, ini berarti kamu bisa menjaga batasanmu, tanpa membiarkan racun orang lain masuk dan merusak batinmu. Sepanjang hari, terutama di tengah kekacauan dan kesibukan, kita begitu mudah terjebak dalam pikiran tentang masa lalu dan masa depan. Dalam benak kita, seringkali kita memutar ulang kesalahan kemarin atau mengkhawatirkan rencana-rencana besok, sehingga kita sepenuhnya mengabaikan satu-satunya momen yang benar-benar kita miliki, yaitu saat ini. Para filsuf Stoa menyebut kondisi pikiran yang terpecah ini sebagai sumber utama penderitaan. Penawarnya adalah praktik kesadaran penuh di saat ini, atau yang dalam bahasa Yunani dikenal sebagai prosoche. Ini bukanlah bentuk meditasi yang rumit. Ini hanyalah upaya sederhana, namun penuh kesadaran untuk mengembalikan perhatian Anda pada apa yang sedang Anda lakukan persis di saat ini. Saat Anda minum teh, cukup minum teh. Rasakan kehangatannya, aromanya, dan rasanya. Jangan sekali-kali memeriksa ponsel atau memikirkan pekerjaan saat itu. Saat Anda berjalan di jalan, amati sekeliling Anda. Rasakan angin di wajah dan dengarkan suara-suara kota. Hadir sepenuhnya di sini dan saat ini. Latihan ini membawa Anda kembali ke realitas. Ini mengurangi tingkat kecemasan laten yang selalu hadir, baik dari penyesalan masa lalu maupun ketakutan akan masa depan. Kesadaran penuh adalah jangkar yang menahan Anda di pelabuhan tenang momen sekarang. Namun, sekeras apapun kita berusaha, hidup pasti akan selalu melemparkan tantangan kepada kita. Ada saja yang rusak, rencana berantakan, dan orang-orang mengecewakan. Reaksi umum kita adalah kekecewaan, kemarahan, dan perasaan tidak adil. Kita berkata, "Mengapa ini terjadi pada saya? Ini seharusnya tidak terjadi." Para Stoa di sisi lain melihat hal ini dengan cara yang sangat berbeda. Moto mereka, yang sangat disukai oleh Marcus Aurelius, berbunyi, "Rintangan adalah jalan." Apa artinya ini? Setiap masalah, setiap kesulitan, setiap rintangan dalam hidup Anda bukanlah penghalang yang menyebalkan. Ini adalah kesempatan. Ini adalah ajang untuk melatih kebajikan Anda. Lift rusak? Bagus sekali. Itu adalah kesempatan untuk melatih tubuh Anda dengan naik tangga. Rekan kerja mengecewakan soal tenggat waktu?
Luar biasa, itu adalah kesempatan untuk melatih kesabaran dan menemukan solusi kreatif. Seorang Stoa tidak sekadar pasrah pada kesulitan, ia justru menyambutnya. Karena ia tahu, justru dalam mengatasi rintanganlah karakter seseorang terbentuk. Sebagaimana api menguatkan baja, demikian pula kesengsaraan hidup membuat semangat kita semakin kuat. Dengan mengubah pandangan Anda terhadap masalah dari, "Oh tidak," menjadi menarik, apa yang bisa saya pelajari di sini? Anda mengubah setiap krisis menjadi titik pertumbuhan. Nah, sekarang ada lagi satu latihan yang sekilas mungkin terdengar berat, tapi sesungguhnya ini adalah sumber kebahagiaan dan apresiasi yang sangat kuat. Namanya visualisasi negatif. Berbeda dengan latihan pagi, di mana kita bersiap menghadapi sedikit kesulitan. Di sini, kita membayangkan sejenak kehilangan sesuatu yang benar-benar penting. Luangkan waktu semenit saja untuk ini. Duduklah dengan tenang dan bayangkan, Anda kehilangan sesuatu yang sangat Anda hargai. Mungkin itu pekerjaan Anda, mungkin kesehatan Anda, atau mungkin orang terdekat Anda. Tidak perlu berlama-lama larut di dalamnya dan menyiksa diri. Tujuannya hanyalah untuk merasakan, walau hanya sedetik, betapa hampa hidup Anda tanpanya. Lalu, kembalilah ke kenyataan dan rasakan kelegaan serta rasa syukur yang luar biasa karena semua itu masih bersama Anda. Pekerjaan masih ada, kesehatan baik, orang-orang terkasih di sisi Anda. Latihan ini ibarat seteguk air dingin di hari yang terik. Ini menghilangkan selubung kebiasaan kita dan membuat kita benar-benar menghargai apa yang kita miliki. Saat ini juga, kita berhenti menganggap anugerah sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada dan mulai melihatnya sebagai keajaiban yang nyata. Untuk menjaga pikiran tetap tajam, kaum Stoa percaya bahwa berinteraksi setiap hari dengan pemikir-pemikir hebat dari masa lalu adalah suatu keharusan. Tentu saja, mereka tidak punya YouTube atau podcast, tetapi mereka punya buku. Luangkan saja 15-20 menit sehari untuk membaca tulisan para filsuf bijak. Dan di sini, Anda tidak perlu mengejar kuantitas. Lebih baik membaca satu halaman dari Meditations, karya Marcus Aurelius, dan merenungkannya secara mendalam, daripada menelan seluruh bab tanpa memahami apapun. Buku-buku ini bukan sekadar teks biasa. Ini adalah percakapan langsung dengan orang-orang yang menghadapi masalah yang sama seperti Anda. Seorang kaisar yang bergulat dengan amarah dan kelelahan akibat kekuasaan. Seorang pengasingan yang belajar menemukan kebebasan, bahkan dalam pembuangan. Seorang mantan budak yang menjelaskan bahwa kebebasan sejati ada di dalam diri kita. Membaca karya-karya Stoa itu ibarat memeriksa kompas batin Anda setiap hari. Pikiran-pikiran mereka membantu menyaring hiruk-pikuk dunia, mengingatkan kita akan nilai-nilai utama, dan memberikan strategi siap pakai untuk mengatasi masalah hidup. Mereka adalah dewan penasihat pribadi Anda yang dapat diakses kapan saja saat Anda membutuhkan nasihat bijak. Kaum Stoa sangat memahami hubungan tak terpisahkan antara pikiran dan tubuh. Mereka sering menggunakan metafora bahwa tubuh adalah alat bagi jiwa atau bahkan kuilnya. Dan jika alat itu tidak terawat atau kuilnya terbengkalai, maka semangat pun tidak akan dapat berfungsi optimal. Oleh karena itu, merawat tubuh bagi mereka bukanlah sekadar masalah estetika, melainkan bagian tak terpisahkan dari praktik filosofis mereka. Anda tidak perlu menjadi atlet olimpiade. Yang penting adalah aktivitas fisik yang teratur dan moderat. Berjalan kaki, jogging, atau latihan sederhana di rumah. Apapun yang membuat tubuh Anda bergerak dan tetap bugar. Seneca, misalnya, secara teratur berlari dan melakukan latihan sederhana dengan dumbbell. Latihan fisik tidak hanya meningkatkan kesehatan, ia membersihkan pikiran, meredakan stres, dan yang sangat penting bagi kaum Stoa, melatih kemauan serta disiplin. Ketika Anda merasa malas untuk jogging, namun Anda tetap melakukannya, Anda meraih kemenangan kecil atas kelemahan diri. Setiap kemenangan kecil semacam itu menjadikan benteng pikiran Anda semakin kokoh, selapis demi selapis.
Ritual selanjutnya adalah tentang sesuatu yang kita lakukan setiap hari, namun sering luput dari perhatian kita, cara kita berbicara. Kaum Stoa menganjurkan keringkasan dan kesadaran penuh dalam berbicara. Prinsip mereka dapat dirumuskan sebagai, berbicaralah lebih sedikit, namun bermakna. Atau seperti nasihat Epictetus, lebih banyaklah diam, atau berbicaralah seperlunya saja, dan itu pun dengan singkat. Ini tidak berarti Anda harus menjadi pendiam yang kaku atau murung. Ini berarti kita perlu menghargai setiap ucapan dan energi kita. Hindarilah obrolan kosong, gosip, keluhan, dan perdebatan yang tidak berarti. Sebelum mengucapkan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan bermanfaat bagi saya atau lawan bicara saya? Akankah ini membuat dunia menjadi sedikit lebih baik? Setiap kata harus memiliki bobot. Saat Anda berhenti memenuhi ruang percakapan dengan kebisingan verbal, pertama, Anda menghemat energi mental Anda. Kedua, kata-kata Anda akan memiliki bobot yang lebih besar bagi orang di sekitar Anda. Orang-orang akan mulai mendengarkan Anda karena mereka tahu. Jika Anda berbicara, itu berarti Anda benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ucapan Anda menjadi bukan sekadar suara, melainkan alat kebijaksanaan dan pengaruh. Untuk menempa mental dan belajar menghargai kenyamanan, kaum Stoa mempraktikkan apa yang mereka sebut ketidaknyamanan sukarela. Ini adalah tindakan sengaja untuk sementara waktu melepaskan diri dari kenyamanan yang sudah jadi kebiasaan. Tujuan latihan ini bukanlah menyiksa diri, melainkan melatih ketahanan diri dalam menghadapi segala kesulitan hidup. Apa saja contohnya? Mandilah dengan air dingin, alih-alih air hangat. Berjalan kaki beberapa pemberhentian, daripada naik kendaraan umum. Cobalah makan makanan paling sederhana selama sehari penuh, seperti roti dan air. Atau, sengaja tinggalkan ponsel di rumah saat Anda keluar untuk berjalan-jalan. Selama melakukan latihan ini, Anda akan bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang selama ini saya takuti? Dan Anda akan menemukan bahwa Anda mampu menghadapi jauh lebih banyak daripada yang Anda bayangkan. Ujian-ujian kecil ini menjadikan Anda tidak terlalu terikat pada kenyamanan. Anda akan menyadari bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada sekadar air hangat atau hidangan lezat. Hal ini akan menempa karakter Anda dan mempersiapkan Anda menghadapi kesulitan hidup yang sesungguhnya. Saat kesulitan itu datang, Anda akan menghadapinya bukan sebagai pemula yang dimanjakan, melainkan sebagai veteran yang tangguh dan berpengalaman. Dan kini, mari kita bahas ritual stoik yang mungkin paling terkenal, namun juga paling sering disalahpahami. Ini adalah pengingat akan kematian, atau memento mori, yang dalam bahasa Latin berarti, ingatlah bahwa kamu akan mati. Sekali lagi, ini bukan untuk membuat kita depresi atau menjadi murung. Tujuannya justru sebaliknya, agar kita belajar bagaimana hidup sepenuhnya. Menyadari bahwa waktu kita terbatas adalah saringan yang sangat kuat untuk setiap tindakan kita. Ketika Anda mengingat kematian, Anda berhenti menunda-nunda hidup. Anda tidak lagi menghabiskan waktu untuk pertengkaran yang tidak berarti, dendam kosong, atau aktivitas yang tidak membawa kebahagiaan maupun manfaat. Tanyakan pada diri Anda, jika ini adalah hari terakhir hidup saya, apakah saya masih akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan untuk hari ini? Pertanyaan ini seketika menyingkirkan semua hal yang tidak penting. Ia memaksa kita untuk menghargai setiap momen, untuk mengucapkan kata-kata penting kepada orang terkasih sekarang juga, bukan nanti-nanti. Memento mori bukan tentang takut mati, melainkan tentang gairah untuk hidup. Ini adalah pengingat bahwa setiap hari adalah anugerah berharga yang tidak boleh kita sia-siakan. Saat senja tiba, ketika hiruk-pikuk siang telah usai, inilah waktunya untuk ritual penting, refleksi malam. Ini bukan sekadar mengulang kejadian seharian. Para Stoa mengubahnya menjadi alat introspeksi diri yang ampuh, semacam jurnal filosofis. Anda tidak perlu menulis esai panjang.
Cukup temukan tempat yang tenang, lalu jawablah dengan jujur 3 pertanyaan sederhana yang selalu diajukan Seneca pada dirinya sendiri setiap malam. Pertanyaan pertama, apa yang telah kulakukan dengan buruk hari ini? Di sini Anda meninjau kesalahan-kesalahan Anda, di mana Anda menyerah pada amarah, di mana Anda menunjukkan sikap pengecut atau kemalasan. Tujuannya bukan untuk mencela diri, melainkan untuk melihat titik-titik lemah Anda dan memahami apa yang perlu diperbaiki esok hari. Pertanyaan kedua, apa yang telah kulakukan dengan baik hari ini? Di sini Anda mencatat keberhasilan-keberhasilan kecil Anda, di mana Anda berhasil menunjukkan kesabaran, di mana Anda bertindak adil atau membantu seseorang. Ini membantu mengukuhkan perilaku positif dan melihat kemajuan Anda. Dan pertanyaan ketiga, kesempatan apa yang kulewatkan? Kesempatan apa untuk menunjukkan kebajikan yang tidak Anda manfaatkan? Di mana Anda sebenarnya bisa bertindak lebih baik? Ini membantu mengasah perhatian Anda dan menjadi lebih mindful di masa depan. Analisis 3 langkah sederhana ini adalah pelatih pribadi Anda untuk pengembangan diri. Penting untuk memahami kriteria seorang stoik dalam menilai hari yang telah berlalu. Orang modern saat mengevaluasi harinya sering bertanya pada diri sendiri, apakah saya mencapai tujuan? Apakah saya menghasilkan cukup uang? Apakah saya disukai orang lain? Semua pertanyaan ini berfokus pada hal-hal eksternal yang, seperti kita tahu, tidak selalu dalam kendali kita. Namun, analisis hari ala Stoik melalui filter yang sama sekali berbeda, filter 4 kebajikan. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan pada diri sendiri pun terdengar berbeda. Apakah saya bijaksana dalam keputusan saya hari ini? Apakah saya bertindak adil terhadap diri sendiri dan orang lain? Apakah saya menunjukkan keberanian saat menghadapi kesulitan atau ketakutan? Apakah saya bersikap moderat dalam keinginan dan reaksi saya? Pendekatan seperti ini sepenuhnya mengubah sistem nilai Anda. Kesuksesan hari tidak lagi diukur dari pencapaian eksternal, melainkan dari kualitas kondisi batin dan tindakan Anda. Bahkan jika sepanjang hari terasa kacau balau, namun Anda berhasil menjaga ketenangan, menunjukkan empati, dan bertindak jujur dari sudut pandang seorang stoik, itu adalah hari yang sepenuhnya sukses. Anda memindahkan nilai diri Anda ke ranah yang sepenuhnya Anda kendalikan. Sebelum beranjak tidur, penting untuk membersihkan pikiran dari sampah mental yang menumpuk sepanjang hari. Dan sampah terbesarnya adalah perasaan sakit hati. Seseorang mungkin telah melukai perasaan Anda, tidak memenuhi harapan, atau berlaku tidak adil. Memendam perasaan sakit hati ini ibarat minum racun dengan harapan orang lain yang keracunan. Satu-satunya yang Anda rugikan adalah diri Anda sendiri. Maka sebelum tidur, praktikkanlah melepaskan rasa sakit hati secara sadar. Ingatlah orang yang menyebabkan Anda merasakan emosi negatif. Ingatkan diri Anda, seperti yang diajarkan Marcus Aurelius, bahwa ia bertindak demikian karena ketidaktahuannya, bukan karena niat jahat. Pahami bahwa perbuatannya adalah masalahnya sendiri, sedangkan reaksi Anda terhadapnya adalah masalah Anda. Kemudian, yang tak kalah penting, maafkanlah diri Anda sendiri atas kesalahan yang Anda lakukan hari ini. Anda tidak sempurna, dan itu wajar. Kritik diri berguna untuk introspeksi, namun menyalahkan diri sendiri secara berlebihan itu merusak. Akui kesalahan Anda, ambil pelajaran darinya, dan lepaskanlah. Tujuan Anda adalah tidur dengan jiwa yang tenang dan pikiran yang jernih, siap menyambut hari baru, bukan mengunyah-ngunyah kesulitan kemarin. Langkah terakhir sebelum pikiran Anda benar-benar istirahat adalah persiapan singkat dan fleksibel untuk esok hari. Ingatlah, saya tidak sedang membicarakan perencanaan yang kaku. Kaum Stoa tahu bahwa hidup ini penuh kejutan, dan berpegang teguh pada rencana yang kaku hanya akan berujung pada kekecewaan. Sebagai gantinya, cukup tentukan saja poin-poin pentingnya. Identifikasi 1 atau 2 hal terpenting yang ingin Anda selesaikan. Namun, lakukan ini dengan apa yang disebut klausul takdir. Rumuskan rencana Anda kira-kira seperti ini. Besok saya berencana menyelesaikan laporan, jika tidak ada halangan. Atau saya akan pergi ke gym, jika alam semesta menghendaki.
Klausul semacam ini bukanlah bentuk fatalisme. Ini adalah alat praktis yang mempersiapkan Anda sebelumnya untuk kemungkinan adanya hambatan atau perubahan rencana. Jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana, Anda tidak akan kecewa karena Anda sudah memperkirakan kemungkinan itu sejak awal. Anda tetap mempertahankan niat untuk bertindak, tetapi melepaskan keterikatan pada hasil tertentu. Ini membuat Anda tetap fokus pada tujuan, namun tetap fleksibel dan tenang, apapun yang esok hari bawa. Dan tibalah ritual terakhir kita. Saat Anda sudah berbaring nyaman di tempat tidur, siap untuk memejamkan mata, luangkan sejenak, kira-kira 1 menit, untuk melakukan sebuah perjalanan mental. Perjalanan ini adalah tentang merenungkan alam semesta dan posisi Anda di dalamnya. Ingatlah kembali gambaran yang kita visualisasikan di pagi hari, pemandangan bumi dari angkasa luar. Renungkanlah betapa tak terbatasnya waktu yang telah ada jauh sebelum Anda lahir, dan yang akan terus bergulir jauh setelah Anda tiada. Pikirkan juga miliaran bintang dan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Rasakan diri Anda sebagai bagian yang begitu kecil, namun tak terpisahkan dari sistem yang begitu luas dan tertata rapi ini, yang oleh para Stoa disebut sebagai kosmos atau logos. Latihan ini memiliki efek menenangkan yang luar biasa. Ini membantu menempatkan segala kekhawatiran pribadi, ketakutan, dan ambisi Anda dalam sebuah perspektif yang lebih tepat dan rendah hati. Anda akan menyadari bahwa Anda adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada segala urusan dan masalah sehari-hari Anda. Hal ini akan menghadirkan perasaan keterhubungan, kedamaian, dan kepercayaan yang luar biasa terhadap dunia. Anda pun akan tertidur, bukan dengan kepala yang dipenuhi masalah, melainkan dengan hati yang penuh harmoni dan rasa keteraturan, siap untuk menyambut apapun yang akan disiapkan hari esok untuk Anda. Ini semua aturan terdengar seperti untuk robot yang sempurna dan tanpa emosi, bukan? Tapi, coba dengarkan titik baliknya yang paling powerful ini. Salah satu filsuf Stoa paling terkemuka, Seneca, adalah salah satu orang terkaya di Roma. Ia menjabat sebagai penasihat Kaisar Nero yang kejam. Ia pernah diasingkan ke pulau terpencil dan pada akhirnya diperintahkan untuk bunuh diri oleh muridnya sendiri, Nero. Lalu, bagaimana ia menghadapi ajalnya? Ketika para prajurit datang menjemputnya, ia tidak panik sedikit pun. Dengan tenang, ia menghibur keluarganya, berdiskusi tentang keabadian jiwa dengan teman-temannya, lalu mengakhiri hidupnya dengan bermartabat, sesuai perintah yang diberikan. Stoicisme bukan sekadar teori yang hanya cocok di buku-buku perpustakaan. Ini adalah filosofi yang ditempa dalam api kehidupan nyata, pengkhianatan, dan bahaya maut. Filosofi ini tidak menjanjikan Anda terbebas dari rasa sakit, tetapi memberikan Anda alat untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Singkatnya, membangun benteng pikiran bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan praktik sehari-hari. Setiap ritual kecil ini adalah bata penyusun dinding benteng batin Anda, yang akan melindungi Anda dari badai kehidupan. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan tentang menyadari dan mengarahkannya dengan benar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika ide-ide ini Anda rasa bermanfaat, silakan berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode-episode terbaru. Sekarang giliran saya bertanya pada Anda, ritual atau kebiasaan apa yang membantu Anda menjaga ketenangan dan kejernihan pikiran sepanjang hari? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama-sama.